Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, mahasiswa Pekalongan, dalam rangka memenuhi tugas saya untuk memberikan perkuliahan secara daring, maka inilah video untuk menjelaskan klasifikasi dan taksonomi bakteri. Sebelumnya materi ini sudah pernah saya bagikan, tapi saya yakin banyak sekali di antara Anda semua yang masih awam dengan dunia klasifikasi dan taksonomi. Ini satu bidang ilmu dari dunia biologi yang mempelajari pengelompokan dan penamaan makhluk hidup. Itulah namanya taksonomi. Nah, jadi sekarang sebagai bekal pengetahuan dasar Anda mengenai bakteriologi, maka ini adalah bab tentang pengelompokan dan penamaan bakteri. Jadi hanya bakteri saja yang akan kita pelajari sesuai dengan nama mata kuliahnya, yaitu bakteriologi 1. Yang pertama, apa itu taksonomi? Taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Di takso itu dari tasein, nomi dari nomos. Maka dapat diartikan bahwa taksonomi itu adalah pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Oke, ingat kata-kata itu ya, nanti kita ada nyambung di belakangnya. Lalu sistem seperti apa sih taksonomi itu? Sistemnya bagaimana? Sistem yang dipakai adalah penamaan dengan dua sebutan atau yang dikenal dengan tata nama binomial atau binomial nomenklatur. Nomenklatur itu artinya penamaan, binomial itu artinya dua suku kata. Binomial itu dua suku kata yang diusulkan oleh Carl von Linné, atau kalau dalam banyak referensi ditulisnya Carolus Linnaeus, seorang naturalis berkebangsaan Swedia. Mari kita lihat dulu apa itu binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur itu adalah aturan penulisan nama spesies. Jadi setelah ini Anda tidak bisa menulis nama spesies suatu bakteri dengan suka-suka Anda. Jadi ada aturannya. Yang pertama, menulis nama spesies itu terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, dan kata kedua menunjukkan spesifikasinya. Kata pertama selalu diawali dengan huruf besar. Ingat ya, harus dengan huruf besar. Sementara kata kedua harus dengan huruf kecil. Tidak boleh dua-duanya dengan huruf besar atau dua-duanya dengan huruf kecil. Kemudian ditulis menggunakan cetak miring atau garis bawah. Ini untuk membedakan dengan bagian kalimat yang lain. Jadi khusus kalimat ini ditulis miring atau garis bawah. Kenapa? Karena nanti akan banyak kosakata yang asing gitu ya, baru pertama kali dengar. Dan kosakata ini kan bersumber dari bahasa Yunani, bahasa Latin lah. Nah, kalau tidak dicetak miring atau tidak di garis bawah, itu nanti bisa-bisa dikira itu bagian dari kalimat. Bayangkan Anda membaca satu referensi bahasa Inggris, kemudian di situ ditulis ada satu kalimat nama spesies tapi tidak cetak miring atau garis bawah, itu bisa jadi malah Anda terjemahkan karena Anda nggak tahu kalau itu maksudnya adalah nama spesies. Nah, tapi dengan diberi cetak miring dan garis bawah, ya kalau cetak miring itu kalau kita ngetik ya, tapi kalau kita tulis tangan kan pasti tidak bisa cetak miring, nggak usah dicetak miring aja, tulisannya udah miring-miring. Maka kalau dengan tulis tangan, misalnya Anda nanti nulis di laporan praktikum, ya silahkan gunakan garis bawah. Ya, contoh spesies dari bakteri misalnya yang paling familiar, paling sering disebut itu Escherichia coli. Nah, ini contoh. Escherichia, kata pertama, E-nya itu selalu besar.
dia menunjukkan genus. Genus itu ya berarti di atasnya spesies, satu kelompok di atas spesies. Jadi Escherichia itu anggotanya tidak hanya Escherichia coli, tapi ada Escherichia yang lain. Nah, untuk membuat spesies ini menjadi spesifik, maka diberi nama Escherichia coli. Ini contoh ya, dua suku kata. Satu yang pertama itu genus, kemudian suku kata yang kedua itu spesifiknya, sehingga nama spesiesnya adalah Escherichia coli. Nah, dalam ini saya contohkan dia di garis bawah, huruf depan Escherichia E-nya besar, kemudian coli huruf depan C-nya itu kecil. Atau contoh yang lain adalah Streptococcus pyogenes. Nah, sekarang coba contoh apa lagi? Misalnya kalau iklan Yakult itu bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus. Nah, kan dua suku kata. Atau apalagi misalnya penyebab TBC itu Mycobacterium tuberculosa, itu dua suku kata juga. Lalu misalnya penyebab tipes Salmonella typhi, dua suku kata. Jadi selalu dua suku kata. Anda nggak bisa bilang spesies bakterinya apa, spesies bakterinya coli, nggak bisa, itu bukan spesies. Spesiesnya adalah Escherichia coli. Oke, lanjut. Nah, itu kan nama spesies. Sementara tadi sudah saya singgung ada tingkatan atas yang umum dan tingkatan bawah yang spesifik. Tadi si Carolus Linnaeus itu memperkenalkan 7 hierarki atau tingkatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Ketujuh hierarki tersebut, ini kenapa tertulis ke-6? Ketujuh hierarki tersebut itu, yang masing-masing hierarki itu disebut takson. Dari yang paling tinggi sampai terendah adalah kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species. Nah, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species. Saya kasih contoh tadi, Escherichia coli itu spesies. Escherichia coli. Kata pertamanya adalah genus. Jadi genusnya atau marganya itu adalah Escherichia. Nanti Escherichia ini masih terkelompok lagi dalam family apa, ordonya apa, kelas apa, phylum apa, kingdomnya apa. Nah, jadi kita membagi-bagi berdasarkan kriteria. Ini sama nih, bangsa Indonesia, suku Batak misalnya, marga. Kalau yang masih menggunakan marga itu kan paling gampang Batak ya, misalnya apa, Nasution atau apa, kemudian baru nama si anaknya. Oke, lanjut. Ini gambarannya, tingkatan tadi ya. Oke lah, lanjut saja. Nah, ini kita mulai dari kingdom. Ada berapa sih kingdom itu? Kingdom itu berarti kalau bahasa Indonesianya itu kerajaan. Jadi para ilmuwan itu membagi makhluk hidup itu menjadi beberapa kerajaan. Kita lihat dari paling kiri itu Linnaeus. Dia pertama membagi hanya 2, Vegetabilia dan Animalia. Sebentar, saya hidupkan dulu laser pointer. Oke, ini Linnaeus, dia hanya membagi 2 kerajaan. Jadi dia hanya membagi makhluk hidup menjadi 2 jenis. Dia tumbuh-tumbuhan atau hewan. Nah, lalu ada sistem 3 kingdom. Dia membagi 3. Yang satu ada protista, makhluk-makhluk kecil. Lalu ada lagi yang membagi menjadi 2 nih, chaton, prokariot dan eukariot. Jadi dia cuma berdasarkan jenis selnya. Lalu ada lagi 4 kingdom, Monera, Protista, Plantae, Animalia. Jadi selain ada Animalia dan Plantae, hewan dan tumbuhan, ada lagi makhluk yang dikelompokkan dalam Protoctista dan Monera. Lalu ada 5 kingdom. Nah, ini 5 kingdom ini paling familiar ya, walaupun bukan paling baru. Ada Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Nah, ini udah muncul fungi. Fungi adalah jamur ya. Jadi dia beda lagi, dia bukan tumbuhan, bukan manusia, hewan,
Kemudian ada yang berdasarkan jenis selnya lagi, bakteri Archaea eukarya. Lalu ada yang 6 kingdom, bakteri, protozoa, chromista. Ini muncul lagi chromista. Jadi makhluk-makhluk kecil ini jenisnya banyak. Ini 3 setidaknya. Bagi yang 7 kingdom ini dibagi 7 jenis. Bakteri, Archaea, protozoa, chromista. Banyak sekali ya. Sebelum akhirnya ada 4 ya. Mungkin cukup memusingkan, baru nanti menjadi Plantae, Fungi, Animalia. Nah, dalam sistem ini berarti ketahuan nih, bakteri itu dalam sistem 5 kingdom itu masuk dalam monarcha, tapi dalam sistem 6 dan 7 kingdom itu kingdom sendiri, kingdom bakteria. Jadi bakteria itu bukan tumbuh-tumbuhan ya, bukan jamur, bukan hewan kecil, dia bukan hewan, dia bakteri. Walaupun ada hewan kecil yang juga harus kalau mau dilihat tuh harus pakai mikroskop, tapi bukan berarti dia bakteri. Dia ada hewan yang sekecil bakteri, dan bakteri ya bakteri, dia bukan hewan. Oke. Cara mengelompokkannya bagaimana? Jadi dalam satu kingdom bakteri itu, dalam satu kerajaan bakteri kan anggotanya banyak sekali. Nah, nanti dalam taksonomi itu akan dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah sifat struktural yang terdiri dari bentuknya seperti apa, ukurannya berapa, cara pergerakannya bagaimana, reaksi terhadap pewarnaan bagaimana, gram serta sifat koloninya kalau pertumbuhan makroskopik. Jadi nanti pasti kelompok, misalnya kalau bentuk tuh kokus sendiri, basil sendiri, spiral sendiri. Besar ukuran ada yang besar, ada yang kecil, cara pergerakan ada yang pakai flagel, ada yang enggak, itu membedakan kelompok. Kemudian sifat kimia, sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi. Masing-masing itu beda, ada bakteri yang dia bisa mencerna makanan tertentu, ada yang enggak. Kemudian produk akhir metabolisme, apakah dia mengeluarkan zat akhir metabolisme tertentu atau tidak. Ada yang beracun karena ada yang bisa menyebabkan keracunan karena bakterinya itu memproduksi racun, itu ada. Lalu sifat fisiologis terhadap oksigen, suhu, pH, dan respon ya. Jadi pernah kita singgung ya, ada yang butuh oksigen, ada yang tidak, ada yang bisa hidup di tempat panas, ada yang tidak, ada yang pH normal, ada yang asam, ada yang basa. Semuanya menjadi dasar dari pengelompokan bakteri. Lalu dalam dunia bakteri itu dikenal nama strain. Nah, strain ini apa? Misalnya Anda ini diambil strain punya AAK Pekalongan, atau misalnya Anda nonton ini iklan Yakult ya. Iklan Yakult itu dia bilang Lactobacillus bulgaricus sirota strain. Nah, itu kok nggak cukup sampai bulgaricus tapi sampai ada sirota strain. Itu maksudnya apa? Strain itu adalah biakan murni bakteri tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan dari satu isolat ya. Jadi strain itu kita membiakkan. Jadi misalnya nih E. coli itu ada banyak. Di mana-mana ada E. coli, di Eropa ada, di Asia ada, di Afrika ada, di Tegal ada, di Brebes ada, di Pekalongan ada, di Wiradesa ada, di Petonggriyono ada, segala macam. Di semua tempat ada. Tapi kemudian Anda misalnya atau kita mengembangbiakkan khusus satu E. coli yang kita temukan di Wiradesa misalnya. Misalnya kita sampling di Wiradesa dapat E. coli, lalu kita biakkan. Nah, itu menjadi strain Wiradesa. Jadi tapi bukan spesies, bukan membedakan bahwa yang Wiradesa itu beda spesiesnya, bukan, tapi yaitu strain Wiradesa. Kemudian ada lagi yang mengembangbiakkan di di Semarang, jadi strain Semarang misalnya, bisa aja. Jadi nanti akan ada sifat khususnya. Oh, kalau yang strain Wiradesa itu tumbuhnya kuat misalnya, yang strain Semarang itu cepat mati. Nah, jadi sama-sama spesiesnya, tapi nanti akhirnya dia dikembangbiakkan sebagai satu strain tersendiri. Itu pasti karena dia punya kelebihan, punya kekhususan, dan keturunan dari satu isolat ya. Jadi kalau
kemudian dicampur antara Semarang dengan Pekalongan, ya sudah bukan strain Pekalongan lagi, tapi mungkin dinamai strain Jawa Tengah, itu bisa-bisa aja. Lalu ada biovar, itu merupakan strain yang dipilih sebagai strain terbaik untuk mewakili suatu spesies. Jadi di antara strain-strain yang ada, yang paling bagus itu mana, itu dianggap biovar. Kita kasih contoh nih, kita tidak membuka seluruh jenis, seluruh kelompok dalam kingdom bakteri. Kenapa? Karena kan banyak sekali dan bahasanya luas, karena bakteri itu tidak hanya pada manusia, tidak hanya yang menginfeksi, tapi ada juga bakteri pada tumbuhan, bakteri tanah, bakteri perairan, bakteri dalam dunia peternakan, semua ada. Kalau kita buka semua nggak cukup waktunya. Maka yang saya singgung sedikit hanya yang sering kita jumpai dalam dunia kita lah, dunia para analis. Misalnya ada filum Proteobacteria, anggota kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesiesnya Escherichia coli. Nah, ini contoh taksonomi bakteri Escherichia coli. Jadi taksonomi lengkap dari suatu spesies itu apa? Nah, ini taksonomi lengkap E. coli, ada genusnya, ada familinya apa, ordonya apa, kelasnya apa, filumnya apa, kingdomnya apa. Nah, kelompok yang berhubungan erat dengan manusia, karena kita analis kan sampelnya manusia, itu contohnya adalah famili Enterobacteriaceae. Entero itu kan artinya, kalau enter itu artinya masuk ya. Jadi ini bakteri-bakteri yang sering ditemui di dalam tubuh atau yang bisa saja masuk ke dalam tubuh. Ada genus Escherichia, ya tadi Escherichia coli, ini bakteri yang ada di dalam usus kita, saluran pencernaan, dan kalau kita buang air besar itu di fesesnya itu ada, sehingga kalau ada orang yang buang air besar sembarangan di sungai, misalnya di sumur, di sumber air, akhirnya sumber air tersebut akan tercemar bakteri Escherichia coli. Nah, kalau dikonsumsi Escherichia coli itu bisa menyebabkan gejala keracunan, yaitu diare. Tapi diare itu levelnya banyak ya, ada yang berdarah, ada yang tidak. Itu nanti butuh kajian lagi. Lalu ada Klebsiella, ada Enterobacter, Salmonella, ya tadi Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, ada Proteus, ada Shigella, Providencia, Yersinia, Citrobacter, Morganella, Serratia, Erwinia, Edwardsella. Ini nanti kalau kalian sudah sampai semester 5, semester 6 itu pasti sudah hatam nih. Ini jenis-jenis apa, karakternya seperti apa. Kalau sekarang kita yang penting familiar dulu dengan nama-namanya. Nah, ini ada misalnya dikelompokkan ya. Ada yang fermenter laktosa. Fermenter laktosa itu artinya dia bisa mencerna laktosa. Ada Escherichia, Klebsiella, Enterobacter. Jadi dari sebanyak itu tadi. Lalu ada yang non fermenter laktosa, tidak dapat mencerna atau menfermentasi laktosa. Nah, ini ada yang Salmonella, Shigella, ini termasuk jenis yang non fermenter laktosa. Familinya itu Enterobacteriaceae, genus Escherichia coli. Contoh nih spesies di luar Escherichia coli tapi masih dalam genus Escherichia, itu ada Escherichia fergusoni, Escherichia hermani, Escherichia fulneri, Escherichia blatai. Contoh aja, ini contoh. Ini bentuk Escherichia coli kalau di foto ya, dia basil, batang. Ini kalau ditumbuhkan pada media McConkey. Apa itu media McConkey? Nah, ini nanti kalau sudah bakteri 2, bakteri 3 nanti Anda semua akan mempelajari itu. Morfologinya bentuk batang pendek, kokobasil, gram negatif, non motil, itu artinya tidak bergerak, tidak berkapsul, dan anaerob fakultatif, jadi dia hanya membutuhkan oksigen, dan bisa juga tidak tanpa oksigen juga bisa. Ini dalam banyak uji biokimia, ini nanti akan Anda lakukan ya. Lalu ada jenis Klebsiella lagi. Klebsiella jenisnya banyak, ada Klebsiella pneumoniae,
Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozanae, Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella granulomatis, ya banyak ya. Ini contoh-contoh saja. Morfologinya, bentuk dari Klebsiella itu bentuk batang gemuk, gram negatif, motil negatif atau non motil, berkapsul, neurofakultatif. Kalau di uji citrat hasilnya positif, di uji VP hasilnya positif. Ini contoh koloni Klebsiella. Dia mati pada pemanasan basal 55 derajat dalam 30 menit. Tahan kekeringan selama berbulan-bulan, kultur tetap viable beberapa minggu. Ini nanti kalau uji biokimia. Lalu genus Enterobacter, wah ini contohnya banyak sekali. Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomeraans, Enterobacter georgiae, Enterobacter sagazakii. Nah ini kalau kalian dulu ya tapi kalau dulu nggak mungkin aware sih, saya masih sekolah itu pernah geger. Jadi produk susu formula, bukan susu bayi itu loh, susu balita itu ada menurut penelitian di IPB bahwa ada produk susu yang ternyata di dalam susunya itu ada bakteri Enterobacter sagazakii. Nah ini geger waktu itu, karena tentu dikhawatirkan itu dapat meracuni orang-orang yang minum susu tersebut. Nah ini itu contohnya. Dari Enterobacter ini sifatnya dia gram negatif juga, warnanya merah berarti motil, warna merah kalau diberi perwarnaan gram. Motil bebas bergerak, agak mukoid, aktivitas fermentasi lebih terbatas dibanding Klebsiella. Ini kalau androgenes nih, lisin dekarboksilasenya positif ujinya. Habitat normalnya tanah dan air, kadang-kadang feses dan saluran respirasi. Ini contoh uji biokimianya. Ini misalnya contoh lagi genus Serratia. Ada 7 spesies, tapi yang penting secara klinis hanya Serratia marcescens. Sering didapatkan pada infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu kalian sehat, datang ke rumah sakit, pulang-pulang sakit. Itu artinya Anda tertular di rumah sakit. Dari traktus urinarius atau respiratori, jadi dari saluran pernapasan atau saluran urin. Implikasi terjadi kejadian bakteremik pada bangsal perawatan, pada jantung dan unit luka bakar. Jadi kalau Anda bawa anak kecil ke rumah sakit itu kan nggak boleh masuk, harus nunggu di satu tempat. Itu dipatuhi saja. Aturan itu dibuat supaya anak-anak kecil itu tidak tertular, tidak terpapar kuman-kuman yang ada di rumah sakit. Rumah sakit itu karena isinya orang sakit, maka jenis bakterinya di sana itu komplit gitu. Dari yang tipes, diare, semua ada di situ, sehingga banyak sekali kuman-kuman bertebaran di sana. Makanya anak kecil tidak boleh sembarangan masuk. Jadi kalau Anda kelak ya sudah mapan gitu, bawa anak kecil mau nengok tetangga, terus anak kecilnya nggak boleh masuk, terus Anda marah-marah, ya itu tandanya Anda bukan orang yang berpendidikan. Kalau orang berpendidikan itu paham dia, nggak boleh masuk, ya kasihan anak saya kalau nanti kena infeksi kuman gimana. Karena kan nanti pastilah namanya orang di dalam rumah sakit itu pegang-pegang pintu, duduk-duduk, kadang ikut ke toiletnya segala macam. Itu semua berpotensi menularkan. Jadi jangan malah sok jago gitu, satpamnya dimarahi, enggak, itu tidak menunjukkan kehebatan Anda, tapi justru menunjukkan kebodohan Anda. Ini Serratia tadi ya, karakternya fermentasi laktosa. Tenang, ini cuma tambahan pengetahuan saja, tidak harus dihafal. Yang penting ini supaya kalian tuh familiar dengan nama-nama spesies bakteri. Oke. Ada lagi genus Shigella, spesiesnya Shigella sonei, genus Edwardsiella, spesiesnya Edwardsiella tarda, genus Citrobacter, spesiesnya Trichobacter flendi dan Sectobacter diversus. Oke. Ini tugas kemarin sudah. Baik, sampai di sini materi mengenai klasifikasi bakteri. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari materi yang sudah saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.